Dalam Islam, ini menjadi rukun pertama. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu, maka di situ muncul 3 makna yang telah dinukil dari pandangan para ulama, yaitu ada pernyataan ikrar, al-i'lan atau al-ikrar. Kita ingin mengumumkan diri bahwa kita Muslim. Caranya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku telah bersaksi. Ini ikrar. Sekaligus yang kedua, di dalamnya ada qasam. Ada qasam, qasmun ini berupa sumpah. Sumpah setia kita bahwa kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita siap menerima akibat dan resiko dari semua yang telah kita sumpahkan ini. Artinya, dengan menyatakan diri bahwa kita berada di dalam lindungan Allah dan kita menyatakan diri bahwa kita umat Muhammad, maka dimulailah proses yang Allah berikan berbagai cara untuk menguji kita agar layak masuk surga atau tidak. Berarti harus siap nanggung resiko. Buahnya adalah surga. Menuju ke surga ini yang penuh dengan onak dan duri, apalagi mendekati akhir zaman yang Rasulullah telah mengatakan kita akan mengalami masa-masa fitnah, sanawatin khadda'at, tahun-tahun fitnah, tahun-tahun pembohongan. Dan kita juga berada di dalam fase mulkan jabbariyan, yaitu berada di dalam pimpinan para diktator. Dan ini memang Nabi yang mengatakannya, dan ini adalah buah, dan ini adalah resiko yang harus kita ambil. Bertahan, dapatkan hasilnya. Tidak mampu bertahan, maka kita akan kalah sebelum menuju ke pintu gerbang surga Allah SWT. Sekaligus dalam kalimat asyhadu itu muncul al-wa'du, itu muncul janji. Janji bahwa kita akan taat apapun yang Allah perintahkan, yang telah kita tadi mengatakan sumpah setia kepadanya, dan kita akan taat kepada semua permintaan Nabi SAW. Jadi ini kalimat asyhadu ini bukan hanya kalimat biasa, satu kalimat, tapi harus siap menanggung semua perintah, siap meninggalkan semua larangan, dan siap untuk masuk ke dalam janji-janji Allah yang bahagia, walaupun melalui jalan-jalan yang penuh dengan aral melintang. Dan kalimah la ilaha illallah, kalimah ini ada 2 rukun di dalamnya. Yang pertama disebut dengan nafi, yang kedua disebut dengan isbat. Jadi begitu mendengarkan atau mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka perkara pertama adalah menafikan, yaitu meniadakan. Jadi ketika kalimah la ilaha, tiada satu pun ilah, tiada satu pun Tuhan yang berhak disembah. Nah, ini kalimah nafi, meniadakan. Jadi ketika ucapan la ilaha illallah itu harus faham bahwa berikrar dengan kalimah itu berarti kita telah berjanji tiada sembahan apapun, la ilaha, tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah, tidak ada Tuhan-Tuhan manapun.
Dan tentu yang dimaksud adalah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itu harus ditiadakan dari hati, baru dapat maksud kalimat la ilaha illallah. Jadi ini bukan hanya sekadar lafaz. Jadi ini begitu mendalam. Namun secara ringkas ingin kita jelaskan, kita ini masih ada kadang-kadang di dalam hati. Walaupun mulut kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi dalam hati kita kadang-kadang masih punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang kita kadang-kadang belum sampai pada peniadaan tadi. Ada kalanya kita bahkan dalam berbuat baik pun kita masih mengharapkan pujian dari Tuhan selain Allah. Jadi banyak sekali Tuhan-Tuhan yang harus kita singkirkan dari hati. Ketika kita berinfak di masjid, bersedekah, sudah bersihkah hati kita dari harapan untuk mendapatkan pujian? Sudah berusahakah kita untuk memurnikan sedekah kita benar-benar hanya untuk Allah SWT? Atau kita masih sekali-sekali mencoba memperdengarkannya kepada Tuhan selain Allah? Kadang-kadang ada orang yang menuhankan pujian. Jadi Tuhannya adalah pujian. Jadi dia paling senang kalau dipuji. Hari ini dia sedekah, dia diam. Mungkin minggu depan dia masih diam, dia sembunyikan sedekahnya. Tapi ada satu saat dia akan membongkar sedekahnya sendiri. Sambil duduk, dia mulai mengatakan, alhamdulillah sampai hari ini saya masih istiqamah menanggung 5 orang anak yatim. Alhamdulillah, itu di masjid itu. Kemarin waktu pembelian genset 50 juta, alhamdulillah kita masih sanggup berikan. Dia mulai, dan hatinya mulai berbisik, apa yang dia dapat komen dari Tuhannya yang bernama pujian. Lalu dia mulai menunggu, ternyata ada sahabatnya yang mulai memujinya. Masya Allah, luar biasa. Di situ mulai, ternyata hati kita masih ada celah, masih ada celah untuk ada Tuhan selain Allah yang kita harapkan balasannya. Kita pelihara anak, kadang-kadang kalimat kita apa? Menuhankan balasan dari anak tersebut. Kadang-kadang kita mengucapkan, nak, ini untuk kamu tahu, ini ayah sudah menyekolahkan kamu. Sudah ratusan juta ayah keluarkan. Nanti kalau kamu sudah besar, jangan lupakan ayah. Kalau kamu sudah jadi orang, jadi waktu dinasihati itu dia belum orang. Ya. Kalau kamu sudah jadi orang, ini amplop, walaupun kamu sudah kawin, amplop untuk kami jangan lupa. Ingat-ingat jasa kami kepadamu. Itu terjadi. Dan tanpa kita sadari, kita masih berharap balas darinya. Padahal yang suruh peliharanya dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita berharap balas darinya, apa yang kita dapatkan? Kalau dia anak saleh, paling hebat 1 bulan 1 juta dia kirimkan. Karena dia tahu harus menafkahi istrinya. Dia harus juga menafkahi cucu kita atau anak dia. Bahkan mungkin itu lebih banyak penghasilan ke sana yang harus dikeluarkan. Teringat ke orang tuanya, paling 1 juta. 1 juta Pak, hitungan dunia sekarang itu dalam hitungan seminggu bisa habis. Cuma itu yang kita dapatkan. Berarti kita tidak berhasil menuhankan Allah dalam pemeliharaan kita kepada anak kita. Masih ada yang kita harapkan darinya. Kalau hanya menasihati tanpa meminta balas jasa, itu baik. Coba lihat nasihat Luqman Al-Hakim. Lihat surat Luqman ketika dia menasihati anaknya. Adakah balasan yang dia minta dari anaknya? Tidak. Satu kalimat pun tidak. Dia hanya menuntut anaknya untuk terus menyembah Allah, berbuat baik, lalu berbakti pada orang tua tanpa mengharapkan balas. Karena berbakti pada orang tua itu pun tujuannya agar anak ini masuk surga. Seorang ibu
menceritakan kepada anaknya tentang kebaikan dirinya, kebaikan suaminya pada anaknya, tetap berujung dek menyomak sakit. Kalau mamak dah sakit, kamu jangan lupa, seperti kami memelihara kamu, maka peliharalah kami. Nah, itu harapan-harapan itu ternyata belum bisa kita bersihkan dari hati kita. Kita pelihara anak yatim, dia sudah sukses, tidak pernah mendatangi rumah kita, lalu kita telepon, udah lupa ya? Ini kamu seperti kacang lupa dengan bungkusannya. Kamu lupa siapa yang sekolahkan kamu. Gak pernah pun kami lihat kamu pulang ke sini. Sudah 5 kali hari raya gak pernah sampai pun. Dulu yang biayai sekolah kamu siapa? Mulai kita ternyata mulai punya harapan lain kepada selain Allah SWT. Makanya kalimat la ilaha bukan hanya sekedar kalimat. Bersihkan hati dari harapan memohon-mohon, menginginkan balasan dari semua Tuhan. Dan itu yang terjadi hari ini. Sederhana-sederhana sekali, tapi terjadi pada kita. Begitu khawatirnya kita kalau dipecat dari pekerjaan kita. Yang kita tahu bahwa pimpinan itu pun bukan yang memberi gaji kita. Yang kita tahu dia pun mungkin cuma 3 tahun di kantor kita. Setelah itu dia dimutasi ke tempat lain. Tapi begitu takutnya kita kepada pimpinan. Tapi begitu Allah memanggil, kita tidak datang. Pimpinan telepon, sandal pun tidak sempat pakai. Begitu ditelepon sama pimpinan, di mana nih? Ini ada perlu segera ke sini sebentar. Sandal salah warna dia tidak tahu. Allah panggil dengan waktu yang lama. Dari mulai kalimat Allahu Akbar tu lama tu Allah panggil tu. Sampai kadang-kadang 5 menit Allah panggil. Diberikan izin mendengarkan dengan baik, berfikir bangun tidak, tidak datang. Lalu kita selalu mengandalkan kalimah la ilaha illallah ini, kita ternyata tidak mengamalkannya, hanya lafaznya saja. Makanya para ulama mengatakan rukun pertama dalam la ilaha, meniadakan Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Itu baru bicara yang Tuhan-Tuhan yang normal, belum bicara Tuhan yang tidak normal. Berhala, kita tuhankan dewa angin, lalu kita buat sesajen untuk sawah, potong darah kebe jagat, kerbau jagat, apa bahasa Indonesianya jagat, kerbau putih, semua itu dulu dilakukan, mengharapkan keberkahan pada sawah. Yang biasa-biasa saja tidak boleh. Sering sekali ketika kita jatuh ke dalam cinta buta kepada seorang perempuan mungkin, lalu kita habiskan waktu, pikiran, energi, bahkan harta kita untuk dia. Terucap kalimat hanya engkaulah. Kalimat hanya engkaulah ini kan kalimat syirik sebenarnya. Bagaimana kita mengatakan hanya engkaulah, satu-satunya yang ada di dalam hatiku? Engkaulah rembulan, engkaulah bintang, engkaulah. Ini kan kalimat monyet semua. Tapi kita sering ucapkan itu. Kalau untuk istri pun itu memujinya sunnah, memuji-muji istri sunnah. Tapi mengatakan bahwa istrilah satu-satunya harapan hidup kita, itu bahkan jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi itu terjadi. Hidup kita dalam pikiran hanya istri dan anak, itu pun masuk dalam kalimah. Kita belum mengamalkan la ilaha. Bang, kita mau abang keluar cari nafkah atau apa bang? Dijawab, ya untuk istri dan anak lah. Ternyata ada Tuhan yang dia keluar dari rumahnya, dia berharap untuk mencari sesuatu demi Tuhan istri dan Tuhan anak. Orang alim yang paham la ilaha itu tidak akan mengatakan itu. Aku mencari mencari nafkah karena Allah yang menyuruhnya. Allah yang mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbaiklah engkau dengan istri-istrimu. Salah satu cara berbaik adalah carilah nafkah. Nabi yang mengatakan setiap nafkah yang kita cari, satu langkah dinaikkan derajat, dihapuskan kesalahan. Satu suap yang kita bawa pulang dimakan oleh istri, berbuah pahala. Itu fadilahnya.
itu pahalanya. Yang tujuan keluar siapa suruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan Pak, beda orang yang hidupnya rajin cari nafkah tapi lupa dia melakukannya seharusnya karena disuruh oleh Allah, bukan karena ingin hanya menghidupkan istri dan anaknya. Jadi kalimah ini dulu yang perlu difahami, menafikan semua Tuhan selain Allah. Tidak boleh ada sedikit pun sebenarnya, walaupun nanti dibisikkan syaitan, tergores. Ketika tergores, kembalikan. Ini kita sedekah untuk masjid, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke sini untuk berjamaah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada orang datang bukan untuk Allah, dia datang karena tidak enak dengan sahabatnya yang sudah WA terus-terusan, kena mana, sudah lama nggak nampak, ya, kok nggak ke masjid lagi. Ini bisikan-bisikan ini itu harus dilawan dengan ilmu, Pak. Kita ini datang karena Allah, kita ikut pengajian karena Allah, kita berada di sini karena Allah. Itu maksud kalimat la ilaha. Jangan ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Jangan harap apapun dari manusia, jangan harap pujian pun, jangan harap. Dipuji terserah, tidak dipuji pun kita tetap melakukannya. Kan kalau kita pikir sederhana, masa nggak boleh berharap pujian? Pujian itulah yang mengganggu ketauhidan kita. Cukuplah Allah, cukuplah Allah yang membalas, karena balasan Allah itu tidak setimpal dengan permohonan kita. Balasan manusia bahkan tidak sampai seperti keinginan kita. Balasan Allah tidak setimpal. Seharusnya Allah kalau mau balas yang cocok-cocok saja, ya, sekali lakukan perbuatan 10 kali lipat itu sudah bagus sekali. Tapi tidak, Allah bisa balas langsung dengan surganya. Maka berharaplah dari Allah. Setelah menafikan Tuhan selain Allah ini dapat, baru disuruh isbat, masukkan kemudian menetapkan kalau tiada boleh Tuhan selain Allah yang ada, maka siapakah satu-satunya yang boleh ada? Illallah. Satu-satunya yang berhak menjadi sumber kita berfikir, kita beramal, kita beriman, kita sembah, kita habiskan segala daya dan upaya, hanya Allah, hanya Allah dalam segala lini kehidupan. Ini baru dapat, Pak. Ini maksud nanti kalau kita nanti fadilahnya akan panjang. Itu baru dapat itu orang yang dimaksud masuk surga ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini bukan ucapan biasa, ucapan iman. Jadi dalam hatinya benar-benar dia merasa selama ini dia hidup untuk siapa, maka dia kembali kepada siapa. Orang yang sudah masuk ke dalam kalimah hanya Allah yang berhak dia sembah, dia lakukan apapun, dia harapkan pujian, dia selamat, insya Allah dia selamat. Nah, ini dua rukun ini yang perlu kita